Saudara-saudara, semua yang terjadi dalam sejarah menjadi guru. Segala sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah itu menjadi cermin untuk memberi pengertian kepada kita. Di dalam gereja ada dua macam orang. Semacam yang mengatakan tak usah percaya, semua itu kosong. Firman Tuhan tak bisa diandalkan karena perbedaan konsep. Maka saya melihat setelah menjadi orang Kristen kesusahan lebih besar. Di antara mayoritas 10 orang yang bicara demikian, mereka kompak. Tapi hanya 2 orang yang mengatakan tidak. Kami bukan melihat bangsa yang besar, yang sehat, yang tinggi, yang kuat. Tapi kami melihat meskipun kami lemah, Tuhan menyertai kita, bukan menyertai mereka. Amin. Nah, ini perbedaan. Ini namanya wawasan Kristen. Ini namanya Christian faith, Christian understanding, Christian worldview, Christian conviction. Saudara-saudara, begitu banyak orang melihat kesulitan mulai gemetar. Melihat kesulitan, halangan, rintangan mulai cair hatinya. Tetapi ada minoritas orang yang mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan ada di pihak sini bukan di pihak sana. Meskipun dia mayoritas, meskipun lebih banyak, meskipun besar, meskipun kuat, mereka hanya fana dan akan lewat. Kehendak Tuhan, rencana untuk kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah iman yang berada di dalam Musa, Yosua, Daud, yang berada di Yesaya, berada di Yeremia, Yeskiel. Tetapi orang-orang yang beriman seperti ini adalah orang minoritas dan orang dihina, orang diejek, orang dianggap abnormal. Tuhan justru memakai orang beriman seperti ini untuk menggerakkan kerajaan Allah di dunia. Tuhan justru mengurapi orang semacam ini untuk meneruskan rencananya, untuk mempermalukan orang-orang yang hebat. Paulus mengerti ini, dan Paulus berbicara tentang prinsip ini di dalam 1 Korintus. Bukankah yang dipilih di tengah-tengah kita yang kaya tidak banyak? Bukankah yang dipilih di antara kita yang berbijak tidak banyak? Bukankah yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah kita yang mempunyai hikmat tidak banyak? Tapi Tuhan akan menantang, di mana kau filosof? Di mana kau orang berbijaksana? Di mana kau orang yang kaya raya? Di mana kau orang yang berkuasa besar? Aku menyertai engkau, kelompok yang kecil. Jangan takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb, 2 orang muda yang tidak ada pengalaman apa-apa, tidak mempunyai senjata apa-apa, tidak mempunyai kuasa apa. Tetapi mereka mempunyai satu pandangan yang lain. Pandangan Tuhan menyertai kita. Pandangan siapa mereka? Tidak usah takut. Nah, orang yang berani menghina musuh itu orang yang mendapatkan dunia. Orang yang berani menghina kesulitan itulah orang yang meneruskan sejarah. Orang yang berani melawan rintangan-rintangan besar, mereka yang menciptakan lembaran baru di dalam sejarah manusia. Waktu laporan-laporan MRI, saya mendengar ada beberapa laporan karena sulit. Maka kita tidak bisa berkembang, kita susah. Saya sulit percaya orang begini bisa dipakai Tuhan. Karena yang dilihat ada kesulitan, yang dilihat bukan kebesaran Tuhan. Apakah di dunia ini ada satu tempat yang sama sekali tidak kesulitan untuk engkau naik limusin jalan-jalan di situ? Mengapa kita mesti tunda 12 tahun baru boleh memancang batu pertama? Mengapa orang lain demikian beli tanah 2 bulan lagi sudah mulai bangun? Mengapa kita sudah bikin sampai habis 3 miliar untuk membuat parkir 267, akhirnya harus tidak boleh bangun? Mengapa kita harus disuruh pergi tanah yang lain sehingga semua yang sudah tidak kerjakan menjadi kosong? Karena kesulitan. Aduh, kalau begitu sulit, sudahlah saya menyerah. Saya pindah
Saya menjadi pendeta di Amerika saja. Saudara-saudara, pendeta Musti Pentong salah satu pendeta yang paling laku di dunia. Bukan karena tidak ada tempat pergi nongkrong di Jakarta. Salah. Sebelum umur 45 saya sudah berkhotbah mengunjungi dan berkhotbah di lebih 1.500 gereja. Pada waktu saya ambil keputusan tetap di Indonesia dan tidak pergi. Bukan karena honor besar. Justru paling kacau, paling sedikit, dan paling tidak aman keuangan di sini. Saya mendirikan gereja Reform Injili 15 tahun yang lalu, memutuskan untuk tetap di Indonesia hanya satu sebab. Negara ini perlu diarahkan iman Kristen keluar daripada kesimpang siuran yang tak karu-karuan. Perlu diteguhkan orang Kristen dari fondasi liberal yang telah menggerogoti iman. Saya harus berada di sini dengan tekun, dan saya memutuskan untuk tidak diundang oleh orang lain kecuali khotbah di gereja sendiri. Padahal saya laku luar biasa. Saudara yang di gereja ini tidak mengindahkan apa yang Tuhan berikan kepada saudara, cilakalah kamu. Saudara-saudara, pada waktu saya mengambil keputusan itu, saya sekaligus tahu tidak gampang. Ini jalan yang sulit. Ini negara yang sulit. Namanya Pancasila. Tetapi menurut profesor saya pencak silat. Kita mendirikan Roma pelacur lebih gampang daripada mendirikan gereja. Ini negara beragama. Kita membangun tempat perjudian lebih gampang dapat izin daripada bangun gereja. Di Jakarta paling sedikit ada 10 tempat perjudian. Tak mungkin disita, tak mungkin dikerobak karena dipelihara oleh tentara-tentara di sekitarnya. Sehingga engkau mau masuk dalam cari siapa yang berjudi, kecuali engkau berhantam dengan jenderal-jenderal. Saya tidak tahu setelah SBY ada kekuatan mendobrak ini atau tidak. Tapi inilah negara Pancasila. Mengapa begitu banyak masjid tidak ada izin bangun IMB? Lalu mereka mengatakan, kenapa gereja tidak ada IMB? Coba tanya berapa masjid yang ada IMB-nya? Yang disebut keadilan itu tidak turun dari surga, harus diperjuangkan. Yang disebut kerataan itu terjadi bukan atas dasar manusia. Di dalam sinode aroma supaya lebih rata, saya bilang tidak usah bilang, tidak usah bicara lebih rata. Ada satu gereja yang 7 pendeta, ada 7 gereja yang 1 pendeta di GRI. Tidak usah bilang rata. Semua egois, termasuk pendeta-pendeta. Yang penting saya. Saudara-saudara, di GRI banyak pendeta, banyak penginjil. Tetapi di Shanghai, Guangzhou, Beijing, Hong Kong, Xiamen, Taipei, Taichung cuma 1 pendeta keliling 7 kota. Kita tidak usah pakai ide-ide yang baik. Kita doakan dulu, lalu bertobat, lalu minta Tuhan memberikan penyangkalan diri untuk betul-betul hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan tanah perjanjian yang indah, yang lancar, yang enak. Tuhan memberikan tanah perjanjian yang begitu susah, tapi ini cara Tuhan. Lihatlah orangnya lebih tinggi, engkau berkalah lagi, pasti kalah. Lihat yang senjata lebih ampuh, engkau berperang pasti kalah. Lihatlah sejarah mereka di dalam tanah itu sudah berakar. Engkau mau masuk, engkau pasti dihancurkan. Maka mayoritas yang pikirannya sehat, dengar kalimat ini. Orang yang pakai logika selalu tidak bisa dipakai Tuhan, terlalu hebat. Kecuali logikanya ditakluk kepada iman, kepercayaan, kepada perjanjian Tuhan. 10 orang yang kita semua sudah nilai, sudah tahu tentara berapa, sini berapa. Kalau masuk kita akan hancur, tak mungkin. Ya, tapi itu kan tanah perjanjian. Sudahlah, jangan rohani. Mari kita fakta, mari kita realistis. Engkau hidup bukan di surga, di dunia. Tahu tidak orang Kanaan berapa hebat? Kita ini siapa? Kita ini siapa?
Itulah logika yang kuat, betul-betul mengetahui diri tidak ada apa-apa. Tapi itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Rendah hati sama rendah diri tidak bersama. Rendah diri adalah sebelum melihat kemungkinan yang Tuhan berikan. Rendah hati adalah takluk ke bawah kehendak Tuhan Allah. Orang yang kelihatan rendah-rendah, kadang-kadang paling sombong. Orang yang kelihatan sombong, kadang-kadang dia paling rendah hati. Penilainya adalah bersikap rendah di hadapan siapa? Bersikap rendah di hadapan uang, bersikap rendah di hadapan kekayaan, bersifat rendah di hadapan dunia, bersifat rendah di hadapan setan. Itu mungkin menjadi orang congkak luar biasa. Sebaliknya orang yang merendahkan diri hanya di hadapan Tuhan, itu orang bukan merendahkan diri, tapi itu orang mendapatkan kekuatan yang luar biasa karena bersandar kepada Tuhan. Saya sudah keluarkan satu kalimat di sinode. Banyak orang di hadapan saya baik sekali karena semua bertopeng. Saya tidak senang. Saya adalah manusia diberkati Tuhan, salah satu sebab adalah saya tidak bertopeng. Kepada yang paling kaya, kepada yang paling miskin saya sama. Kalau pendeta-pendeta baik terhadap saya, tapi menindas pendeta yang lebih junior, saya akan benci dia. Bukan benci orangnya, benci dosanya. Buat apa lu baik sama saya? Tidak usah baik sama Stephen Tong. Kalau saya ada kelemahan, kasih tahu. Kalau saya ada kekurangan, beritahu. Kalau saya ada kesalahan, coba tegur saya, Pak Tong, ini mungkin salah, engkau begini. Saya akan pelajari. Saya bukan raja, saya bukan diktator, saya bukan otoritas. Saya hanya seorang melayani Tuhan. Tetapi kalau engkau baik sama saya, tidak baik sama rekan, engkau bukan hamba Tuhan yang baik. Engkau bukan majelis yang baik. Engkau bukan orang Kristen yang baik. Saudara-saudara sekalian, Yosua sama Kaleb adalah orang yang rendah di hadapan Tuhan, rendah hati. Tapi tidak rendah diri di hadapan musuh. Nah, itu menjadi contoh. Tuhan berkata, Musa, jangan peduli 10 orang mayoritas. Jangan peduli orang-orang yang berkata-kata dengan alasan yang cukup. Karena mereka tidak percaya kepada aku. Dan mereka takut kepada musuh. Perhatikanlah hanya 2. Yosua sama Kaleb. Mereka rendah di hadapan saya. Tapi berani di hadapan musuh. Semua pahlawan dan semua pekerja yang dipakai Tuhan mempunyai ciri khas yang sama. Berlutut kepada Tuhan. Maka lutut itu tidak lagi lutut kepada musuh. Nah, itu rahasianya. Kneel down, bend down before God the Almighty. And then stand up firstly before your great enemies.